Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ella dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Ada 3 langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah persamaan nilai mutlak. Yang pertama, isolasi. Yang kedua, jalankan skenario. Dan yang terakhir, periksa. Kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 4 sama dengan 6. Kita lihat di sini langkah pertamanya adalah isolasi. Isolasi artinya pastikan ruas kiri dari soal hanya ada tanda mutlak. Jadi bentuknya mutlak sesuatu sama dengan di sini ada bilangan atau mungkin ada variabelnya juga. Pokoknya sebelah kiri hanya ada mutlak. Gitu, itu namanya isolasi. Kemudian karena di soal ini ternyata sudah terisolasi seperti ini, maka kita tinggal lakukan langkah kedua, yaitu jalankan skenario. Kemarin ada 2 skenario jika kita menemukan ada tanda mutlak. Ini artinya 2x tambah 4 jika x-nya lebih dari sama dengan min 2. Bisa juga min 2x min 4 jika x-nya kurang dari min 2. Kemudian kita kembalikan ke soal. Kita jalankan. Untuk x lebih dari sama dengan min 2, skenario pertama, maka 2x tambah 4 sama dengan 6. Kita hitung 2x sama dengan 6 dikurang 4. Hitung seperti biasa. 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1 dari 2 bagi 2 ya. Kemudian kita jalankan skenario kedua. Untuk x kurang dari negatif 2, maka negatif 2x dikurang 4 sama dengan 6 sesuai soalnya. Min 2x sama dengan 6 tambah 4. Min 2x sama dengan 10, maka x-nya sama dengan min 5. Kemudian langkah terakhir adalah kita periksa. Kita periksa bagaimana? Kita lihat di sini. Apakah x sama dengan 1 itu lebih dari atau sama dengan negatif 2? Betul ya? Maka x sama dengan 1 ini memenuhi. Dia akan masuk ke dalam penyelesaian. Kemudian kita coba lagi yang kedua. X sama dengan negatif 5. Apakah dia kurang dari negatif 2? Betul, maka ini juga memenuhi. Dia akan masuk ke dalam penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 5. Ingat, yang dinamakan penyelesaian adalah nilai X atau nilai variabel yang kalau kita substitusikan ke dalam soalnya ini, maka dia akan menjadi kalimat yang benar. Kita ke contoh kedua. Carilah nilai X yang memenuhi min 3 dikali mutlak X kurang 1 tambah 2 sama dengan negatif 4. Langkah pertama kita isolasi. Lihat di ruas sebelah kiri, di sini masih ada selain mutlak. Nah, maka kita harus singkirkan min 3 dan 2-nya. Ini dan ini harus kita pindah ruaskan. Kita pindahkan dulu plus 2 jadi min 2. Jadi min 3 kali mutlak X min 1 sama dengan min 4 kurang 2. Hasilnya adalah min 6. Kemudian kita pindahkan min 3. Karena ini perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Min 6-nya kita bagi dengan min 3. Maka hasilnya adalah 2. Nah, soal kita berubah jadi yang ini. Oke, soal kita berubah jadi yang ini. Sekarang karena sudah terisolasi, maka kita jalankan skenarionya. X min 1 di mutlak artinya X min 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 1, dan min X tambah 1 jika X-nya kurang dari 1.
Kemudian jalankan skenarionya. Untuk X lebih dari sama dengan 1, maka X min 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 tambah 1 atau 3. Kemudian untuk X kurang dari 1, maka min X tambah 1, pakai yang ini, sama dengan 2. Min X sama dengan 2 min 1. Berarti min X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan min 1. Kemudian terakhir kita periksa lagi, apakah 3 ini lebih dari atau sama dengan 1? Ya, maka memenuhi. Apakah min 1 ini kurang dari 1? Ya, maka memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Kita bisa nyatakan ini juga dengan menulis, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, maka HP-nya sama dengan kurung kurawal min 1, 3 tutup kurung kurawal. Gitu ya. Contoh selanjutnya. Carilah nilai X yang memenuhi 2X tambah mutlak 3X kurang 9 sama dengan 4. Oke, kita isolasi lagi. Jadi kita harus pindahkan si 2X-nya ini ke sebelah kanan. Jadi seperti ini ya. Ini soal kita yang baru, jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan skenarionya. 3X min 9, berarti 3X min 9 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Dan min 3X tambah 9 jika X-nya kurang dari 3. Kita jalankan. Untuk X lebih dari atau sama dengan 3, X min 9 sama dengan 4 min 2X. 5X dari 3X nah yang sama-sama X ini kita kumpulkan ke ruas kiri kan ya. 3X tambah 2X jadi 5X. Kemudian 4 tambah 9 jadi 13. Yang sejenis kita jadikan 1, maka X-nya ketemu 13 per 5. Kemudian untuk X kurang dari 3, maka min 3X tambah 9 sama dengan 4 min 2X. Maka min 3X tambah 2X, ini kita gabung ke sebelah kiri, jadi min X, 4-nya dikurang 9, jadi min 5. Maka X-nya sama dengan 5. Lalu terakhir kita harus periksa lagi. Kita periksa apakah 13 per 5 ini lebih dari atau sama dengan 3? Tidak ya, 13 per 5 itu 2 koma. Dia tidak lebih dari atau sama dengan 3. Maka ini tidak memenuhi TM. Dia tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, tidak masuk ke dalam penyelesaian. Kemudian yang skenario kedua, X sama dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari 3? Tidak juga, maka tidak memenuhi. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi, atau bisa juga kita tulis X elemen himpunan kosong, atau bisa juga kita tulis seperti ini, X elemen himpunan kosong. Jadi tidak selalu ya kalau ada soal persamaan nilai mutlak ada X yang memenuhi. Kemudian mari kita bandingkan grafiknya. Yang sebelah kiri ini mutlak 2X tambah 4 sama dengan 6. Ini ada penyelesaiannya kan ya tadi ya. Nah, penyelesaiannya mana? Ini ada titik potongnya. Titik potongnya itu tadi X sama dengan berapa tadi itu ya yang memenuhi. Kemudian yang soal ini yang terakhir tadi, dia kan tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, maka tidak akan ada perpotongan antara grafiknya. Jadi grafik yang mutlak 3X min 9 tambah 2X tuh yang ini yang Y sama dengan 4-nya, yang sama dengannya, tidak akan ada perpotongannya.
Wah, ini udah ada ininya nih. Selanjutnya adalah mutlak 2x tambah 6 sama dengan mutlak 12 dikurang 3x. Ada dua tanda mutlak di sini, ini yang kiri sama yang kanan, maka kita harus jabarkan keduanya. Kita mulai dari yang pertama, mutlak 2x tambah 6. 2x tambah 6 jika x-nya lebih dari sama dengan negatif 3, atau negatif 2x min 6 jika x-nya kurang dari min 3. Lalu yang satunya mutlak 12 dikurang 3x, itu jadi 12 min 3x. 3x nya kurang dari sama dengan 4, perhatikan warnanya ya. Lalu min 12 tambah 3x jika x nya lebih dari 4. Kita selesaikan satu persatu. Sebelum menyelesaikan, karena ada dua tanda mutlak seperti ini, maka kita buat dulu garis bilangannya. Ini ya, kalau x nya kurang dari sama dengan negatif 3, maka kita pakainya ini, negatif 2x dikurang 6 nih, kurang dari sama dan kesana, kurang dari kesana ya. Lalu kalau lebih dari sama dengan negatif 3, maka kita pakainya 2x tambah 6. Kita gambar nih, punya 2x tambah 6 daerahnya. Selanjutnya kita ke yang kanan. Kalau kurang dari sama dengan 4, kita pakai 12 min 3x. Kalau lebih dari 4, kita pakai negatif 12 ditambah 3x. Seperti itu. Kalau sudah dapat, kita di sini dapat. Jadi ada 3 daerah. Daerah yang pertama itu yang kurang dari min 3. Daerah yang kedua itu antara min 3 sampai 4. Dan ini adalah daerah yang ketiga, yang lebih dari atau sama dengan 4. Kita berarti akan membuat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama untuk x yang kurang dari min 3. Berarti kita pakainya ini sama yang ini. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi min 2x ditambah 6 sama dengan 12 dikurang 3x. Ini yang ini sama yang ini, taruh sini. Min 2x tambah 3x, kita seperti biasa selesaikan. Yang x nya kita pindahkan jadi 1, yang konstantanya juga kita pindahkan jadi 1. Jadi dapat x nya sama dengan 18. Lalu seperti biasa kita uji lagi, apakah 18 ini kurang dari negatif 3. Karena tidak kurang dari negatif 3, maka dia tidak memenuhi. Oke, selanjutnya untuk selang yang kedua, untuk min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Nih, daerah yang sini. Berarti kita pakai si 2x tambah 6 dan 12 dikurang 3x. Kita hitung seperti biasa. 2x ditambah 3x sama dengan 12 dikurang 6. Jadi 5x sama dengan 6, x nya sama dengan 6/5. Kita cocokkan lagi nih, apakah 6/5 masuk pada rentang ini? Masuk enggak? Oh iya, masuk. Kalau masuk berarti ini nanti masuk ke jawaban ya. Nah, selanjutnya rentang yang terakhir, untuk x yang lebih dari atau sama dengan 4. Kalau begitu yang ini daerahnya ya, berarti kita pakainya 2x tambah 6 dan negatif 12 ditambah 3x. Oke, kita jadikan satu yang punya variabel dan kita jadikan satu yang punya konstanta. Kita operasikan 2x dikurang 3x sama dengan negatif x. Negatif 12 dikurang 6, negatif 18. Jadi x nya 18. Kenapa dia tulis M? Nah nih, kita tanya lagi, apakah 18 itu lebih dari atau sama dengan 4? Iya, maka dia memenuhi. Jadi kita punya jawaban, x nya sama dengan 6/5 atau x sama dengan 18. Panjang ya caranya ya. Nah, tapi kita punya trik nih untuk soal yang modelnya seperti ini. Cuma yang namanya trik kadang dia bisa dipakai, kadang enggak. Kita perlu hati-hati.
kemarin ibu sudah minta kalian untuk mengerjakan, oh iya sebentar kita lihat grafiknya lagi. Nih tadi ada 2 jawaban kan ya X nya ya, dia nanti akan punya 2 titik potong, 1, 2. Ini grafiknya mutlak 2x tambah 6, ini grafiknya mutlak 12 dikurang 3x. Satu ciri khasnya grafik nilai mutlak itu dia bentuknya seperti ini, seperti V, dan dia tuh simetris kiri dengan kanannya gitu. Ini kita oke. Nih titik potong yang pertama, ini yang tadi itu 6/5 dengan berapa tadi? Tuh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke grafik nilai mutlak. Membuat grafik nilai mutlak untuk menemukan sifat nilai mutlak. Kemarin Ibu sudah minta kalian untuk mengerjakan soal di buku paket, bukan soal sebenarnya ya, aktivitas. Ada aktivitas yang harus dikerjakan di sana. Kita cocokkan nih, kita membandingkan. Ini ada grafik ini ya kemarin ya, ada hubungan akar x kuadrat dan mutlak x. Kalau kita isi, kalau kalian sudah isi, ini yang pertama x kuadrat min 6 kuadrat 36, ini 16 ya nak ya, 36, 25, 16 dan seterusnya. Lalu kita isi lagi akarnya x kuadrat, berarti akarnya ini, akarnya 36, 6 gitu kan ya, dan seterusnya. Nih enak banget kalau kamu udah ngerjain. Kalau belum mengerjakan ya silahkan dipelankan videonya ya. Nah ini mutlak x, mana x? Ini x nya ya, jadi mutlaknya ini, dapatlah ini. Sekarang langkah yang kedua, lakukan pengamatan pada nilai di tabel. Nilai baris manakah yang sama nilainya? Nih ya, sama nilainya, sama persis akar x kuadrat dengan mutlak x. Ambillah kesimpulanmu tentang hubungan antara akar x kuadrat dan mutlak x. Oh, berarti akar x kuadrat ini sama dengan mutlak x. Kemungkinan. Simpan dulu. Kita lihat lagi sekarang grafiknya. Kalau kita tadi kan kita punya ini ya. Nah, kita perbesar di sini. Nih. Ada y sama dengan mutlak x. Kita membuat grafiknya seperti biasa, kita buat dulu nih sumbu koordinat dulu. Nih. Terus kita pasangkan min 3, maka pasangannya dengan 3. Lalu min 2 dengan 2, min 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Bu boleh nggak ditambah? Boleh, silakan. Semakin banyak titik yang kalian dapatkan, maka semakin bagus gambar grafiknya. Lalu kita hubungkan ya seperti ini. Nah, ini kita punya grafik y sama dengan mutlak x. Lalu kita akan gambar juga nih grafik y sama dengan akar x kuadrat. Nih, kita dapat ini seperti tadi, sama persis. Kita hubungkan sekarang titik-titiknya. Kalau kita sudah dapat titik-titiknya, nah dapat grafik yang seperti ini. Ayo kita lihat lagi. Nah, lihat ini dengan ini sama persis ya. Berarti kita simpulkan mutlak x ini sama dengan akar x kuadrat. Tapi ingat, tidak semua soal bisa menggunakan sifat ini. Coba nanti kita akan lihat soal yang seperti apa yang bisa pakai sifat ini, dan soal seperti apa yang tidak bisa pakai sifat ini. Lanjut, perhatikan. Selain menggunakan definisi 1.1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat juga diselesaikan dengan menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Hanya saja bentuk ini tidak linear. Untuk itu, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan mutlak x sama dengan akar x kuadrat merupakan alternatif penyelesaian saja. Sekarang perhatikan contoh penggunaannya berikut. Nih, soal yang tadi ya, yang paling panjang tadi, mutlak 2x tambah 6 sama dengan mutlak 12 dikurang 3x. Nih, ingat dulu,
biar lebih mudah, ingat kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Lalu yang harus diingat yang kedua, jika ada A, B sama dengan 0, dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka salah satu bilangannya itu pasti 0. Maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Oke, ini kita pakai sifat yang tadi, kita kuadratkan kedua ruasnya. Lalu kita pindahkan nih ruas yang kanan, biar yang kanan ini jadi 0. Ini semuanya di ruas kiri. Nah, kita dapat ini yang kelompok pertama ini adalah si A, lalu yang kelompok kedua ini jadi si B. Maka ini akan berlaku sifat yang ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Lanjutnya A tambah B, ini si A, ini si B, dikalikan A dikurang B. Hati-hati ya kalau pengurangan, hati-hati ada kurungnya. Nah, dapatlah ini 2x dikurang 3x berarti min x. 6 tambah 12 18, lalu kurang yang sebelahnya 2x, ini min sama min plus, berarti 2x tambah 3x jadi 5x. 6 min 12 berarti min 6. Kita dapat pemfaktoran ini, faktornya ada min x tambah 18 dikalikan 5x min 6. Tadi kata sifat ini kalau ada A, B sama dengan 0, maka A nya 0 atau B nya 0 gitu kan ya. Maka kita dapatkan nih min x tambah 18 sama dengan 0 atau 5x min 6 yang sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 18 atau x nya sama dengan 6/5. Nih kita dapatkan ini sama ya dengan yang tadi, dengan yang ini sama. Nah sekarang kita akan lihat soal yang seperti apa yang bisa pakai cara ini, pakai cara alternatif ini, mana yang tidak bisa. Kita lihat dari ini halaman berapa ya, silakan dicek di buku paket, kalau nggak salah halaman 25 atau 26. Selesaikan setiap persamaan nilai mutlak berikut ini. Ini sudah ada bocorannya, yang ini sama ya, sama persis. Jadi ada mutlak, di sebelah kanannya juga mutlak gitu. Ini bisa dia pakai cara alternatif. Lalu yang ini bisa juga kan sama. Nah yang ini bagaimana? Dia ada 3 nih yang ada tanda mutlaknya, bentuknya tidak sama dengan yang ini, maka dia tidak bisa pakai cara alternatif. Selanjutnya yang ini, kalau kalian jeli, perhatikan ini mutlak kan hasilnya positif, sama dengan negatif mutlak. Ini negatifnya bilangan positif, berarti dia negatif dong ya. Dengan seperti itu, kita lihat seperti itu, kita bisa tahu yang soal 5C ini dia tidak akan punya himpunan penyelesaian, dia tidak punya nilai X yang memenuhi, tidak punya penyelesaian, X yang anggota himpunan 0 gitu, himpunan kosong seperti itu. Jadi yang ini hati-hati, kalau kita asal pakai cara yang tadi, yang alternatif, kita bisa menemukan himpunan penyelesaiannya, padahal dia itu himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong. Oke, hati-hati. Lalu yang D ini sama sebenarnya, tinggal kita mutlakannya tuh sampai angka 4 nya kita mutlakkan, bisa pakai cara alternatif. Yang E, perhatikan ini dia sama setipe dengan yang C, jadi jawabannya dia juga X anggota himpunan kosong. Seperti itu, hati-hati lagi ya kalau ada yang seperti ini. Nah, selesai. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh ditanyakan melalui WhatsApp ke Ibu. Tapi Ibu sarankan lebih baik tanya di kolom komentar, karena pertanyaan kita bisa jadi mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Ingat, tidak perlu malu untuk bertanya, karena bisa jadi informasi yang kita dapatkan melalui bertanya itu juga dibutuhkan oleh teman yang lain, bermanfaat untuk teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.